Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Anak-anak hebat, soleh dan soleha, pada kesempatan ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat istimewa dalam Islam, yaitu Syu'abul Iman atau cabang-cabang keimanan, bersama Ibu Rizky Amalia. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita siapkan hati dan pikiran agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita awali dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memudahkan kita memahami ilmu dan menjadikannya berkah dalam kehidupan. Ayo, kita mulai belajar dengan semangat dan hati yang ikhlas. Adapun materi pokok yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, makna Syu'abul Iman. Yang kedua, dalil tentang Syu'abul Iman. Dan yang ketiga adalah hikmah dan manfaat Syu'abul Iman. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan banyak tentang materi Syu'abul Iman, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah mendengar kata Syu'abul Iman? Atau ada yang bisa memaparkan untuk apa sih kita mempelajari Syu'abul Iman itu? Sebelum kita masuk lebih jauh tentang Syu'abul Iman, hal pertama yang harus diketahui adalah pengertian iman. Iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amanu, yu'minu, imanan, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Pengertian Syu'abul Iman. Definisi Syu'abul Iman dapat diartikan sebagai cabang-cabang iman. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman. 77 cabang itulah yang disebut dengan Syu'abul Iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan, maka telah sempurnalah imannya. Namun, apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi sebagai berikut, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Rawahul Ibnu Majah. Hadis tersebut memiliki arti dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan perwujudan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis tersebut, maka disimpulkan macam-macam Syu'abul Iman. Dapat dibedakan menurut 3 kategori, yaitu yang pertama, makrifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Yang kedua, iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga, amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. Dalil Syu'abul Iman. Yang pertama dalam Quran Surat An-Nisa ayat 137 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab-kitab yang diturunkan kepada para Rasul sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh dari kebenaran dan petunjuk Allah. Dalil yang kedua dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, kali ini kita akan mengetahui hikmah dan manfaat Syu'abul Iman. Di dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tahun 2021, Ahmad Taufik dan Nurtiati menuliskan hikmah dan manfaat Syu'abul Iman sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan sifat kepercayaan manusia kepada makhluk karena sebaik-baiknya tempat bersandar dan meminta pertolongan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menanamkan sikap tidak takut dengan kematian karena ajal manusia adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa mempersiapkan diri sebaiknya dalam menghadapi maut. Yang ketiga, menghadirkan jiwa yang tenang, karena Allah akan selalu menolong hamba-hambanya yang bertakwa. Yang keempat, menjadikan hidup lebih berkualitas, karena iman akan menuntun manusia dalam perbuatan baik, dan menjauhkan dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menghadirkan sikap ikhlas, karena segala amalan yang dilakukan hanya demi memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mendatangkan keberuntungan, karena orang-orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mencegah sakit jasmani dan rohani, karena iman menjaga mereka dari segala hal yang merugikan kesehatan. Demikian pelajaran kita tentang Syu'abul Iman. Semoga kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.